Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang sahabat di channel Ibnu Hajar, channel inspirasi kehidupan. Sahabat-sahabat, beberapa minggu yang lalu terdapat berita yang viral tentang Sukmawati, seorang tokoh nasional sekaligus putri proklamator RI Soekarno, yang secara terbuka menyatakan niatnya untuk berpindah agama atau murtad dari Islam ke agama Hindu. Tepatnya Selasa kemarin, ya, tanggal 26 Oktober 2001. Berita ini sangat viral karena di samping dia tokoh, saudara mantan Presiden Soekarno Putri, Megawati Soekarno Putri, dan juga putra dari proklamator RI yaitu Insinyur Soekarno. Di samping itu, beliau juga, Ibu Sukmawati, itu selalu melontarkan kata-kata, ungkapan-ungkapan yang menyakitkan umat Islam. Sehingga begitu dia pindah agama, kemudian diliput oleh beberapa media, maka itu langsung viral di media sosial. Sahabat-sahabat, apa itu fenomena murtad? Itu sebenarnya bukan sesuatu yang baru. Bahkan kalau kita lihat bagaimana orang-orang yang baru masuk Islam, orang-orang mu'alaf itu rata-rata yang mereka masuk Islam adalah orang-orang yang berpikir, orang-orang yang memahami, orang-orang yang belajar. Bahkan seorang pastor, seorang pendeta itu masuk Islam. Dia menceritakan bahwa sebelum masuk Islam, dia itu selalu memurtadkan orang-orang Islam untuk mengikuti ajaran Nasrani dengan cara-cara yang mereka lakukan, baik itu dengan iming-iming harta, kedudukan, bahkan yang sering dengan jaminan pekerjaan dan lain sebagainya. Maka kalau kita lihat, kalau kita cermati, semuanya para mu'alaf itu bercerita seperti itu, berusaha menjadikan orang-orang Islam itu murtad dari Islam menuju ke agama mereka, yaitu agama Nasrani. Itu sesuatu yang sudah terjadi bertahun-tahun di wilayah-wilayah orang-orang yang lemah, wilayah-wilayah pedalaman, bahkan wilayah-wilayah perkotaan, yang itu yang sering dilakukan adalah mereka-mereka yang ekonomi rendah. Yang kedua, juga misalkan orang-orang yang pernikahan, itu juga dilakukan dalam rangka menarik mereka masuk agama mereka, pura-pura masuk Islam, begitu sudah nikah kemudian kembali ke agama mereka lagi. Itu fenomena-fenomena ini sudah yang terjadi. Yang kedua, apa sih murtad itu? Murtad itu adalah dari kata irtada, artinya berpindah, keluar, riddah. Jadi karena istilah Islam, maka ini adalah yang disebut murtad, itu orang yang keluar dari agama Islam menuju ke agama pun. Ketika sudah masuk Islam kemudian keluar dari agama Islam, itu disebut murtad. Nah, murtad itu keluarnya mereka dari agama Islam baik secara perbuatan maupun secara keyakinan. Dalam hal ini sering orang murtad itu karena beberapa dorongan. Yang sering terjadi adalah dorongan ekonomi, karena kesulitan ekonomi sehingga mereka diiming-iming harta, kemudian mereka masuk agama itu. Sebagaimana daerah-daerah pinggiran, kemudian daerah orang-orang yang ekonomi lemah, itu diiming-iming harta untuk keluar dari Islam menuju agama mereka. Yang kedua, karena kedudukan. Karena dia akan dalam perusahaan diangkat menjadi manajer atau menjadi apa, mereka dipaksa untuk masuk agama itu. Yang ketiga bisa terjadi karena musibah. Kita lihat misalkan di wilayah
Aceh Darussalam ketika terjadi tsunami, kemudian di Lombok terjadi gempa, itu seluruh mereka, banyak kan mereka itu diiming dengan harta dan cara murtad, musibah. Kemudian bisa terjadi karena memang iming-iming dalam pernikahan, mereka ditarik untuk masuk agama lain, itu namanya murtad, dan lain sebagainya dengan cara-cara yang lain. Jadi murtad adalah keluarnya dari agama Islam menuju ke agama selain Islam. Jadi pemurtadan di negeri ini itu adalah pangkalnya sekularisme. Apa sekularisme itu? Adalah pemisahan agama dari kehidupan, pemisahan agama dari negara. Karena sekularisme yang diterapkan di negeri ini tentu berperan besar dalam melahirkan orang-orang yang murtad dari Islam. Juga dapat melahirkan orang-orang yang sering melecehkan Islam dan menolak syariat Islam. Sekularisme inilah adalah sebuah akidah atau keyakinan dasar yang memisahkan agama dari kehidupan. Nah, sekularisme inilah yang menjadi dasar ideologi kapitalis. Ideologi kapitalisme inilah melahirkan antara lain adalah sistem demokrasi. Dari ideologi kapitalisme melahirkan sistem demokrasi. Nah, dalam sistem demokrasi itulah dikenal sejumlah kebebasan yang dijamin oleh undang-undang. Demokrasi inilah kemudian yang sering dikenal itu kebebasan yang itu dijamin oleh undang-undang. Kebebasan apa? Yang pertama, kebebasan beragama atau akidah. Kedua, kebebasan berpendapat atau beropini. Yang ketiga, kebebasan berperilaku. Yang keempat adalah kebebasan pemilikan. Nah, dalam konteks kebebasan beragama, maka misalkan setiap orang itu memang dibiarkan memeluk agama apa saja. Bahkan keyakinan berpindah-pindah dari keyakinan satu ke keyakinan lain bebas, bergonta-ganti. Bisa jadi hari ini Islam, besok Hindu, lusa Kristen, besoknya lagi Buddha, kembali kepada Islam. Itu tidak ada masalah dalam sistem demokrasi. Karena dianggap itu bebas, kebebasan individu, kebebasan berakidah, kebebasan berkeyakinan. Kapan saja dia berpindah, kapan saja ingin urusan dia, karena itu dijamin oleh undang-undang. Kemudian yang kedua, kebebasan berpendapat atau beropini. Dalam kebebasan berpendapat atau beropini inilah kemudian di dalam sistem sekularisme, dalam sistem demokrasi ini, orang dengan seenaknya menghina saudara, menghina agama lain, kemudian membuat karikatur, berbuat apa saja, menghina, dianggap itu adalah kebebasan berpendapat tanpa memperdulikan perasaan-perasaan saudaranya. Begitu juga kebebasan untuk bertingkah laku. Sehingga dalam sistem demokrasi orang berbuat apa saja bebas. Telanjang di tengah jalan bebas, kemudian berbuat apa saja bebas selama itu tidak menyalahi undang-undang. Kebebasan tadi dianai undang-undang, karena undang-undang diatur oleh rakyat, artinya diatur oleh DPR. Nah, berperilaku. Kemudian yang ketiga, ada kebebasan berpemilikan. Makanya siapapun dalam sistem demokrasi, apalagi sistem kapitalis yang demokrasi ini, setiap orang itu kayak, yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Karena apa? Bebas pendapat tanpa pandang bulu. Sehingga tidak heran di dalam sistem kapitalis ini, demokrasi ini, memakan antara orang satu dengan yang lain terkait dengan pemilikan harta. Perusahaan kecil dimakan perusahaan besar. Orang yang tidak punya modal dimakan oleh orang yang punya modal. Itulah sistem demokrasi. Nah, karena itu dalam sistem sekuler saat ini wajar jika ada muslim yang begitu mudah murtad dari Islam. Banyak pula muslim yang melakukan tindakan pelecehan terhadap Islam dan terang-terangan menolak syariat Islam. Padahal tindakan demikian itu bisa membuat pelakunya itu murtad dari Islam, artinya keluar dari Islam. Sahabat-sahabat semua, dalam hal ini saudara-saudaraku, sahabat-sahabat semua, bahwa fenomena murtad itu bukan sesuatu yang baru.
Pada masa Rasulullah SAW sendiri ketika di Mekah, ketika menjelang hijrah ke Madinah, itu para sahabat orang-orang Islam itu disiksa, nggak nyaman di Mekah, kemudian sebagian mereka disuruh hijrah ke Habasyah. Di sana salah satunya adalah Ubaidah bin Jahsy. Ubaidillah bin Jahsy ini adalah orang yang masuk Islam kemudian menarik istri anak dari bibinya Rasulullah SAW, namanya Ubaidillah bin Jahsy. Beliau masuk Islam pertama kali di Mekah, kemudian mengajak istrinya namanya Romlah binti Abu Sufyan. Romlah binti Abu Sufyan ini adalah sebuah anaknya seorang tokoh Mekah, yaitu Abu Sufyan. Dalam rangka menyelamatkan imannya, dia berangkat ke Habasyah untuk berlindung kepada di Habasyah. Dan ternyata di Habasyah itu adalah agama yang paling dominan adalah agama Kristen. Dan kemudian Ubaidillah bin Jahsy itu masuk Kristen dan mengajak istrinya Romlah binti Abu Sufyan itu masuk Kristen. Tapi Romlah binti Abu Sufyan ini tidak mau dan dia sabar dalam keimanannya. Maka ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, kemudian Romlah binti Abu Sufyan ini kemudian dijemput untuk pergi ke Madinah. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, jadi kita sebelum masuk Islam, orang-orang sebelum masuk Islam memang dibebaskan untuk mencari keyakinan apapun, dipersilakan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Sehingga Islam, orang-orang Islam itu menyampaikan Islam itu seperti ini loh. Konsekuensinya seperti ini, dan nanti konsekuensi hidupnya seperti ini ketika sudah masuk Islam. Makanya kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 85, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yabtaghi ghairal Islam dina falan yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Siapa saja yang mencari agama selain Islam, tidak akan pernah agama itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dari dirinya, dan di akhirat nanti dia termasuk kaum yang merugi. Itu hanya sekedar informasi bahwa nanti orang selain masuk Islam itu nanti di akhirat mesti rugi seperti ini. Maka sebagaimana yang saya sampaikan tadi di dalam surat Al-Baqarah ayat 256, Allah Subhanahu wa taala berfirman, la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Artinya tidak ada paksaan orang untuk masuk Islam, tidak ada paksaan, terserah. Yang penting dalam Islam itu, yang penting menyampaikan Islam itu seperti inilah. Bahkan kemudian terjadilah di Mekah ketika orang-orang kafir, orang-orang Quraisy itu pengen bertoleransi dengan Rasulullah, dengan Islam, dengan cara ketika waktunya ibadah Islam mereka akan mengikuti ibadah kaum muslimin. Ketika ibadahnya mereka, maka kaum muslim suruh mengikuti ibadah mereka. Istilahnya mereka itu adalah permintaan orang-orang kafir Quraisy itu toleransi dalam beribadah. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Rasulullah SAW, dikatakan, "Qul ya ayyuhal kafirun," hai Muhammad, katakanlah kepada orang-orang kafir itu, "La a'budu ma ta'budun." Jadi artinya apa? Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Wala antum a'abidun nama a'bud, dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah. Wala ana abidtum ma'abattum, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Wala antum abiduna ma'abud, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Maka ayat yang ke-6, lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Jadi ini konsekuensi ketika dia belum masuk Islam. Maka kemudian
sampaikanlah bahwa Islam itu seperti ini, Islam itu berbeda dengan agama yang lain, Islam itu seperti ini. Tetapi ketika kita sudah masuk Islam, kita sudah meyakini Islam sebagai agama, kemudian kita masuk Islam, maka ada konsekuensi-konsekuensi yang harus dilakukan ketika sudah masuk Islam. Konsekuensi apa? Yang pertama harus yakin. Yang pertama yakin. Terkait dengan keyakinan itu. Makanya ketika orang masuk Islam, di sana ada nama syahadat. Bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Saya yakin. Dan Muhammad adalah utusan Allah. Ada keyakinan yang harus ada pada diri seorang muslim ketika masuk Islam. Maka ketika sudah yakin, maka di sini konsekuensinya amal perbuatan. Perbuatan harus sesuai dengan Islam. Ketika bertentangan Islam itu dalam saat suatu perbuatan, maka dia dianggap dosa. Tapi ketika keyakinan itu tidak ada, maka nanti dianggap kafir. Makanya ketika sudah masuk Islam ada konsekuensi yang harus dilakukan. Bahkan meyakini hukum yang Islam harus yakin secara itu. Tidak boleh meyakini sebagian kemudian meyakini sebagian yang lain. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman juga di dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Baqarah ayat 85 dikatakan fatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'di fama jazaa'u man yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fid hayatid dunya wa yaumal qiyamati yuradduna ilal asyaddil adab. Apakah kalian mengimani sebagian kitab dan mengingkari sebagian lainnya? Tidak ada balasan bagi orang-orang yang bertindak demikian kecuali kehinaan dalam kehidupan dunia, dan pada hari kiamat kelak dia akan dilempar ke dalam azab yang sangat keras. Surat Al-Baqarah ayat 85. Dalam konteks ini, sahabat-sahabat semua, Khalifah Abu Bakar, ketika ada sebagian orang, kemudian orang Islam meyakini sebagian, kemudian tidak meyakini sebagian, maka dia diperangi oleh Abu Bakar. Karena apa? Dia dianggap sebagai orang yang murtad, karena meyakini hukum yang lain sementara hukum zakat tidak diyakini. Maka sampai Abu Bakar kemudian menjadikan mereka itu musuh untuk diperangi. Karena apa? Mempercayai sebagian dan tidak mempercayai sebagian. Ini konsekuensi yang pertama. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan di dalam surat Al-Baqarah ayat 217. Allah katakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafirun faulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Dalam surat Al-Baqarah ini Allah Subhanahu wa taala jelaskan, waman yartadid minkum an dinihi, barang siapa yang murtad di antara kalian dari agamanya lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itulah yang sia-sia amalnya di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Ayat ini memberi ketegasan kepada kita. Ketika orang Islam kemudian keluar dari Islam, maka amalnya itu sia-sia, bagaikan fata morgana. Sering Allah sampaikan juga, bahkan amalnya orang-orang kafir itu seperti fata morgana. Dikira nanti bisa menolong dia, ternyata di sana tidak ada apa-apanya. Maka disinilah kemudian Allah jelaskan, ketika orang murtad dari agamanya, maka sia-sialah amalannya di dunia ini. Sehingga di akhirat dia tidak dapat apa-apa yang pertama. Jadi ketika murtad itu konsekuensinya apa? Secara akidah, konsekuensi aktivitasnya di dunia itu tidak akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Artinya amalnya, perbuatannya yang seakan-akan tuh baik di dunia, tapi di akhirat nanti tidak dapat apa-apa. Karena apa? Sia-sia, tidak akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena kekafiran itu.
Makanya dalam Islam itu syahadat begitu masuk Islam itu adalah namanya ada tiket dari Allah Subhanahu wa taala kita untuk masuk surganya Allah. Ketika tiketnya tidak ada, maka amalan apapun tidak akan dinilai. Tiketnya apa? Syahadat itu masuk, emas saat itu ketika masuk Islam. Oleh karena itu sahabat-sahabat semua, mari kita jaga konsekuensinya orang-orang murtad itu seperti ini. Dalam ayat yang lain Allah juga berfirman. Dalam surat An-Nur ayat 38 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina kafaru a'maluhum kasarabim biqi'ati yahsabuhu dham'anu ma'a. Hatta idza ja'ahu lam yajidhu syai'a wa wajadallaha 'indahu fawafahu hisabah. Wallahu sari'ul hisab. Dan orang-orang yang kafir, amal perbuatannya mereka seperti fata morgana di tanah yang datar, yang disangka air oleh orang-orang yang dahaga, tetapi apabila air itu didatangi, tidak ada apapun dan didapatinya ketetapan Allah baginya, lalu Allah memberikan kepadanya perhitungan amal-amal dengan sempurna dan Allah sangat cepat perhitungannya. Dari ayat ini sahabat-sahabat bisa kita fahami bahwa orang yang murtad, apalagi murtad, orang kafir saja, karena tiketnya tidak ada, maka di sini amal perbuatannya tidak diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagikan fata morgana. Di dunia mungkin baik, di dunia mungkin berbuat apa saja, karena tiketnya jadi kafir tadi tidak ada, jadi Islam tadi tidak ada, maka amalnya tidak diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di akhirat dapatkan perhitungan sebagaimana Allah kehendaki. Semoga kita bisa terjaga iman kita, semoga kita bisa menjaga iman keluarga kita, sehingga nanti iman kita dibawa sampai hari kiamat, sampai menghadap Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.